sebuah kegiatan event besar, yaitu dengan karnaval kebangsaan, di mana karnaval ini akan diikuti oleh semua aspek seluruh masyarakat Ketapang, baik itu yang beragama Islam maupun yang tidak berkeyakinan atau beragama Islam. Seluruh agama akan kita libatkan dalam kegiatan karnaval kebangsaan. Seluruh etnis akan kita ikutkan, libatkan dan ikut berpartisipasi dalam karnaval kebangsaan. Seluruh lapisan masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, pondok pesantren, seluruhnya akan kita libatkan. Dan insya Allah kegiatan karnaval akan kita pusatkan nanti di halaman kantor Bupati Ketapang dengan target minimal 5.000, setidaknya 3.000 seluruh perwakilan masyarakat Kabupaten Ketapang dari seluruh golongan agama, etnis dan kekuatan ormas, dan tentunya kelompok-kelompok keagamaan yang ada di Kabupaten Ketapang. Ini kegiatan yang kedua ini Pak, insya Allah akan kami laksanakan di kisaran tanggal 25 Februari 2023. Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang ketiga adalah kami mencermati bahwa perkembangan terkini dan selanjutnya, bahwa kita pentingnya masih berkonsolidasi, mengeratkan barisan, merapatkan barisan, mengepalkan tangan, memekikkan semangat yang sama, kata yang sama, bahwa kita masih memerangi terorisme. Oleh karenanya, terhadap gejala-gejala dan bibit-bibit terorisme yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, lebih khusus di Kabupaten Ketapang, mari kita rapatkan bersama untuk kita petikan kata, untuk kita katakan lawan dan tutup jalan untuk terorisme, khususnya di Kabupaten Ketapang. Semangat! Ya kok semangat, tepuk tangan ibu nanti. Saya ibu mah tepuk tangan dulu. Pak, insya Allah dengan semangat ini, karena terorisme masih menjadi ancaman bangsa kita dan masih menjadi konsentrasi dari semua elemen bangsa kita, maka kami akan mengadakan holakoh atau seminar terorisme. Pak, insya Allah dalam kegiatan tersebut kami akan menghadirkan seorang pembicara yang kompeten, yaitu Gus Bahrawi, dan alumni daripada Bom Bali, yaitu Ali Imron di Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan ini bisa didukung oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Forkompinda seluruhnya, dan ini tentunya merupakan satu kegiatan yang paling konkret dari peringatan 1 abad ini. Dan insya Allah ke depan kami sudah melakukan komunikasi dengan Bapak Kabid Polda Kalimantan Barat. Oleh karenanya kami mohon kiranya kepada Bapak Kapolres nantinya bisa memberikan dorongan dan spirit di dalam mencontingkan kegiatan-kegiatan 1 abad NU di Kabupaten Ketapang ini, khususnya dalam proyek konkret kita merealisasikan seminar atau holakoh terorisme di Kabupaten Ketapang. Bapak Ibu sekalian, terakhir barangkali kami akan melaksanakan kegiatan yaitu pentas seni Nusantara yang insya Allah akan kami laksanakan di tanggal 19 Maret 2023. Yang ini tentunya pentas seni ini akan diisi oleh seluruh lapisan masyarakat pula, meliputi semua etnis dan agama, dan tentunya seni-seni kontemporer di dalam rangka kita mengayomi seluruh kekuatan, seluruh potensi yang ada di masyarakat Kabupaten Ketapang. Insya Allah NU menyongsong abad kedua. NU di dalam rangka membangun kebangkitan baru. Insya Allah NU akan menjadi milik semua, bukan hanya milik warga NU, bukan hanya milik warga Islam, tetapi NU adalah milik bangsa Indonesia dan Kabupaten Ketapang. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan intensinya kepada Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, khususnya kepada panitia, atas segala kekurangan baik dari sisi tempat maupun hidangan maupun penyambutan maupun tata cara dalam proses pelaksanaan kegiatan pada malam hari ini. Karena inilah NU, karena inilah Nahdlatul Ulama, karena inilah kami santri, maka kegiatan-kegiatan tentu tidak lepas dari semangat dan spirit serta support dan ruh dan semangat kesantrian. Oleh karenanya, jika ada kekurangan fasilitas kepada para pejabat, maka malam hari ini mudah-mudahan pejabat kita menjadi santri Nahdlatul Ulama
ulama. Amin Allahumma amin. Akhirul qawli wa afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Pancasila Jaya, Pancasila, Pancasila. NKRI, NKRI, NKRI. Terima kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih kepada Ketua Panitia peringatan 1 Abad Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Ketapang oleh Gus Risas SAG SHMHI. Selanjutnya pada yang bersambut kita dengarkan sambutan Ketua PCNU Kabupaten Ketapang. Dalam hal ini disampaikan Al-Mukarram yang mulia Dr. Haji Sabituddin MSc. Kepada beliau disilakan. Kesatuan Parti Sidoarjo itu ketua panitianya Erick Thohir. Kalau di sini Gus Herisas, tapi lebih semangat Gus Herisas daripada Erick Thohir. Izin Pak Wakil Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus para Rois Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, hadir di tengah-tengah kita yang mulia Kiai Haji Jema'i Makmur selaku Wakil Rois Suriah, Kiai Haji Abdul Al-Fakir, Syekh Muhammad Kudus, Kiai Fakhruddin, dan juga Katib dan wakil-wakil Katib yang hadir pada kesempatan ini, yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan. Muhtasyar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, yang sekaligus beliau sebagai wakil Bupati Ketapang, Abangda Haji Farhan SMSI beserta Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, panjang umur, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa terus memimpin daerah yang tercinta ini, melanjutkan Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pula Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, sahabat Muhammad Febriadi. Saya panggil sahabat karena beliau ini kader Ansor. Jadi orang udah banyak tahu Ketua DPRD kita ini selain mantan Ketua KNPI juga sebagai kader Ansor. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak-bapak anggota Prokopimda Kabupaten Ketapang, hadir di tengah kita Bapak Dandim 1203 Ketapang, Bapak Kapolres Ketapang, Bapak dan Lana yang diwakili oleh Pak Ridwan. Terima kasih atas kehadirannya. Ketua Pengadilan Agama, Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri, hadir juga di tengah-tengah kita Ketua Komisi 4 yang sekaligus beliau juga pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang, Haji Ahmad Soleh.
Terima kasih juga atas kehadirannya. Hadir juga di tengah-tengah kita Ketua MABN Bapak Haji Ruslami. Juga hadir di tengah-tengah kita Muntasar, anggota Muntasar Bapak Dr. Anas Haji Marwan Nur MM. Terima kasih juga kehadirannya. Mohon maaf, di belakang saya ada Bapak Haji Alwi Arman. Dia ini luar biasa pengabdiannya kepada NU. Yang saya hormati para pengurus Tanfiziah, para wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, Awan, pimpinan lembaga dan anggota, pengurus Badan Otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat Nahdlatul Ulama. Ini di belakang saya nih. Ini saja sengaja memberikan sambutan membelakangi pengurus Muslimat NU Kabupaten Ketapang. Karena ini luar biasa. Gerakan Pemuda Ansor, Bansar Bagar Nusa, Batayan Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, IKPMI, PMI, dan terkhusus yang saya banggakan pula para pimpinan pondok pesantren beserta seluruh santri yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Para pegiat media sosial hadir di sini, Medik TV, terima kasih. RKK Sorong 10, Pontianak Pos, dan seluruh hadirin undangan yang memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kita pada malam hari yang berbahagia ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat wal afiat, diberikan umur yang panjang, diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di malam yang berbahagia ini dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mempertahankan akidahnya, melaksanakan syariat-syariat yang dibawanya, serta mentauladani akhlaknya yang agung. Mohon maaf tadi terlewatkan. Yang terhormat Pangeran Ratu Kartanegara Abangda Insinyur Gusti Kamboja. Padahal ngomong apa? Padahal di depan. Saya tadi agak kepikiran tuh Bang Febriadi dengan Pak Mas Saleh takut jatuh karena duduknya di tepi. Jadi makanya tadi penumpang yang di belakang disuruh turun karena takut ini terbalik ini tendanya. Maaf. Alhamdulillah, malam ini kita memperingati, kita melaksanakan tasyakuran dalam rangka memperingati hari lahir satu abad Nahdlatul Ulama. Tadi saya mengikuti secara virtual pelaksanaan hajatan nasional resepsi Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad di Sudiorjo, Jawa Timur. Tapi malam ini kita keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang mengadakan acara tasyakuran atas lahirnya Nahdlatul Ulama 100 tahun yang lalu atau mencapai 1 abad. Rasa syukur ini patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nahdlatul Ulama dalam perjalanan sejarahnya
telah mampu memberikan bukti nyata, memberikan sumbangsi terbesar kepada bangsa dan negara ini. Mulai dari zaman penjajahan, sebelum kemerdekaan, zaman kemerdekaan, bahkan setelah kemerdekaan, era reformasi, bahkan hari ini kita juga masih bersama Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Bagaimana kita memikirkan keadaan bangsa dan negara yang tercinta ini. Oleh karena itu, bagi Nahdlatul Ulama dan seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama sebagai bagian dari warga negara Indonesia, NKRI itu adalah harga mati. Pancasila abadi. Hadirin yang berbahagia, rasa syukur ini tentu kita haturkan sebagai bagian dari upaya-upaya yang sudah kita lakukan, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Kalau tadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa selama 100 tahun ini kita telah menjalani tirakat, kita berjuang sampai titik darah penghabisan, korban nyawa harta benda itu tidak kita hiraukan demi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain kita menjalankan tugas-tugas keagamaan kita, tentu bahwa Nahdlatul Ulama bersama seluruh bangsa Indonesia untuk terus berkomitmen melanjutkan perjuangan bangsa ini ke depannya menjadi semakin maju dan sejahtera. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini, sebagaimana juga dikatakan oleh Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, kita hari ini sampai pada titik nol menuju kebangkitan yang kedua, pada abad kedua menuju kebangkitan baru. Oleh karena itu, sebagaimana tema besar peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-1 abad ini, yaitu mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru, maka kami pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ketapang mohon doa, mohon restu, dan saya juga berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus mengabdi, untuk terus berjuang demi agama, demi bangsa dan negara, untuk menjadi keadaan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Selama 9 malam kami melaksanakan istighosah di kantor yang lama. Alhamdulillah malam ini adalah malam puncaknya, tadi dipimpin oleh Wakil Rais Suriah Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Al-Fakir. Mudah-mudahan melalui istighosah ini kita akan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan untuk bagaimana kita berbuat ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati dan hadirin yang berbahagia bahwa di belakang saya ini telah berdiri bangunan megah lantai 3, gedung yang baru, gedung pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang. Malam ini juga selain kita tasyakuran sekaligus doa ini juga untuk kita minta supaya ketika kami menempati gedung baru ini, Allah akan memberikan kekuatan kepada kami. Allah akan memberikan keberkahan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas pengabdian kami di masa-masa yang akan datang. Insya Allah tidak lama lagi, karena ditargetkan akhir Februari bangunan 100% akan selesai, maka diperkirakan awal Maret atau pada bulan Maret sesuai dengan jadwal dari Ketua Umum PBNU akan hadir. Insya Allah kantor yang megah ini akan diresmikan. Laporan secara lengkap nanti akan kami sampaikan ketika peresmian nanti. Dan ini sekali lagi
semuanya tidak henti-hentinya, karena arahan-arahan yang disampaikan oleh Muhtasar Nahdlatul Ulama yang sekaligus beliau adalah Wakil Bupati Ketapang, bahwa kita harus memiliki kantor, memiliki gedung yang representatif, yang bisa memberikan suatu menjadi ikon bagi daerah ini, ikon bagi umat Islam, ikon bagi Nahdlatul Ulama, dan ikon bagi daerah Kabupaten Ketapang yang tercinta ini. Oleh karena itu, terima kasih kami aturkan kepada Pak Wakil Bupati. Kami terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam rangka untuk membangun gedung NU yang baru ini. Mudah-mudahan sekali lagi semuanya menjadi catatan amal soleh kita semua. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri atas tepuk tangan. Salam Nabi Muhammad. Lebat berbuah pokok kenari, boleh diunduh bersarung kain. Gedung baru PCNU Ketapang kokoh berdiri, menjadi rumah bagi seluruh keluarga Nahdien. Cerek emas isi Al-Adil, emas dicuci jangan dibilas. Berkah tuah PCNU Ketapang dipimpin Dr. Andes Haji Satukihudin, berpadu dengan ketua panitia oleh Gus Herisas. Para masai yang kami muliakan, selanjutnya kita dengarkan sambutan Bapak Wakil Bupati Ketapang sekaligus beliau sebagai Muhtasar PCNU Ketapang kepada Bapak Haji Farhan SEMSI. Dengan hormat dan mulia disilakan. Baik, terima kasih. Saya dari tadi itu mikir di mana tempat saya bakal sambutan. Kalau ngikut ketua PCNU, itulah dengan ibu-ibu, karena di belakangnya di istri saya, balik nanti beliau saya. Lalu kalau di depan sini tidak enak dengan Pak Yai, sama Pak Dandim, Pak Kapolres. Sini terlindungi oleh salon, jadi tidak ada yang tidak enak saya itu. Nyaman semua barangkali di sini ya. Sawah. Baik, terima kasih. Yang terhormat, yang mulia, dan sama-sama kita cintai, kita hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat, yang sama-sama juga kita cintai, bapak-bapak forum koordinasi pimpinan daerah, hadir di tengah kita Bapak Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, hadir juga di tengah kita Bapak Kapolres Ketapang. Beliau ini belum sampai 1 bulan ya Pak Kapolres. Di Bapak Kapolres kita ini, Bapak Ibu, anak-anakku yang tercinta, baru bertugas di Kabupaten Ketapang. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini juga, mari kita menyambut Bapak Kapolres dan memberikan dukungan penuh terhadap tugas-tugas dari Bapak Kapolres.
barangkali boleh berdiri ya Pak Kapolres untuk kenalan ini ya. Kenal ya, Pak Kapolres kita ini bernama Bapak Laba Mailala. Jadi selalu mendapat keberuntungan beliau ini. Amin, amin. Hadir juga di tengah kita Bapak Kapolres, Bapak Dandim 1203 Ketapang, Bapak Ali Mustafa. Nah, beliau sudah cukup lama, barangkali sudah cukup dikenal, terutama ibu-ibu, anak-anakku yang tercinta, santri, santriwati, dan seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang. Hadir juga di tengah kita Bapak yang mewakili dan Lanau, ya, belakang kita. Hadir juga di tengah kita Bapak yang mewakili Bapak Kejari Ketapang. Hadir di tengah kita Bapak Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri juga mungkin mewakili ya, jadi Pengadilan Agama. Hadir juga. Yang saya hormati, saya banggakan Rois Suriah Nahdlatul Ulama, Ketua dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama beserta Banum Nahdlatul Ulama dan Lembaga Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati pimpinan Bank Syariah Indonesia, Pak Denny, hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Muslimat NU beserta dengan seluruh anggota, Ketua Fatayat NU beserta dengan seluruh anggota, IKA PNI, pengurus pondok pesantren dan anak-anakku yang tercinta, para santri, santriwati dan seluruh panitia peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Ketapang. Hadirin warga Nadiyin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga kita bisa hadir bersama pada acara Istiqosah kebangsaan dalam rangka menyambut puncak peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang tadi pagi sudah dilaksanakan dan kita pada malam hari ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau, dan insya Allah termasuk kita semua semoga mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbil alamin. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya pada malam yang berbahagia ini saya ucapkan selamat hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahun atau 1 abad Nahdlatul Ulama, sekaligus ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang serta seluruh panitia atas upaya positif yang telah memprakarsai pelaksanaan kegiatan ini. Dengan doa dan harapan semoga ke depan Nahdlatul Ulama yang kita cintai bersama ini semakin maju dan semakin meningkat kontribusinya bagi umat, bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Ketapang yang kita cintai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Istiqosah kebangsaan merupakan momentum yang tepat bagi Nahdlatul Ulama untuk merefleksikan diri
atas kiprah yang telah dilakukan Nahdlatul Ulama, utamanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kita ketahui bersama bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat keagamaan terbesar yang ada di tanah air. Di samping jumlah anggotanya yang besar, juga kiprahnya yang telah kita rasakan sampai saat ini. Lebih lanjutnya, resolusi jihad Nahdlatul Ulama yang diserukan oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian diabadikan menjadi Hari Santri Nasional. Ini adalah bukti sejarah betapa besar peran Nahdlatul Ulama dalam berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yang artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Jelas tidak lepas dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Bahkan sampai hari ini Nahdlatul Ulama tetap konsisten dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selaras dengan semangat tersebut, kegiatan istiqosah kebangsaan menjadi sangat penting, sehingga perlu diapresiasi, mengingat betapa pentingnya bisa menjadi wasilah dalam memecahkan berbagai persoalan. Insya Allah, dengan istiqosah kebangsaan ini, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama akan semakin besar, Kabupaten Ketapang akan semakin maju dan sejahtera, NKRI semakin jaya, dan semoga memasuki abad yang kedua nanti, 100 tahun yang akan datang, semangat kita sampai ke anak cucu dan kiprah Nahdlatul Ulama tetap selalu menggelora dalam keadaan bermanfaat dan bermartabat. Selain itu, kita rasakan Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi yang memiliki prinsip dasar, nilai dan jati diri yang kokoh, yang mencerminkan pertama organisasi sosial keumatan yang menganut jalan tengah dan lurus yang kita kenal dengan sikap moderat, yang menolak kekerasan dan ekstremitas, yang menghormati perbedaan dan kemajemukan, dan yang benar-benar menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang kedua, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang membangun kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti ekonomi, pendidikan, baik pesantren maupun pendidikan umum, kesehatan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan masih banyak lagi lainnya. Untuk itu saya berharap dengan prinsip dasar, nilai dan jati diri yang baik ini, Nahdlatul Ulama dapat terus meningkatkan pengabdian dan perannya dalam membangun bangsa. Semua yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di waktu yang lalu masih tetap diperlukan sekarang dan kedepannya nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada warga Nahdien. Dirgahayu Nahdlatul Ulama, mari terus kita bangun kehidupan bangsa yang lebih baik. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terakhir, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita telah mengetahui bersama baru-baru ini pada tanggal 6 Februari kemarin, saudara kita yaitu bangsa Turki telah mendapat musibah, yaitu musibah berupa gempa bumi, dan banyak saudara-saudara kita di sana yang mendapat musibah, 10.000 lebih yang terluka, dan sampai dengan hari ini masih terjadi evakuasi. Untuk itu, mari kita dalam kesempatan yang baik ini untuk memberikan doa, semoga musibah yang menimpa saudara kita negara Turki cepat selesai, cepat berlalu, dan tidak bertambahnya korban-korban baru. Untuk itu, sejenak marilah kita menundukkan kepala untuk memberikan doa kepada saudara kita negara Turki dan seluruh rakyat Turki yang saat sekarang sedang tertimpa musibah. Untuk itu marilah kita berdoa. Kita mulai.
selesai. Terima kasih. Saya akhiri dengan berbuah wabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan saluran Nabi Muhammad. Kemudian dari kita dengarkan secara bersama sambutan Bapak Wakil Bupati Ketapang, Bapak Haji Farhan SMSI sekaligus beliau sebagai Muktasar PCNU Ketapang. Jika pokok lebat daun, gerakan di atas batu. Jika malam ini NU ulang tahun 1 abad 100 tahun, ternyata pimpinan Bank Syariah Indonesia juga ulang tahun usia ke-41. Kita ucapkan selamat juga kepada pimpinan Bank Syariah Indonesia, Bapak Denny Jurai Panda Dostara, tahun ke-4. Kita ucapkan selamat, semoga sehat, panjang umur dan murah rezeki selalu. Bapak Wakil Bupati dan Ketua PCNU telah mengucapkan terlebih dahulu secara langsung kepada beliau. Selanjutnya kita beralih ke rangkaian penyerahan santunan kepada anak yatim dan duafa oleh Ketua Lazis Dewan Ketapang yang akan mengakomodir rakyat prosesi acara. Untuk itu kepada Ustaz Maniri dengan hormat dan mulia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kiram, para alim ulama yang kami taati, pengurus jajaran Suriah PCNU Ketapang dan pengurus tanfizah jajaran PCNU Ketapang, dan yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Ketapang, yang kami hormati anggota DPR Kabupaten Ketapang, dan yang kami hormati Pangeran Batu Kertanegara Kabupaten Ketapang, yang kami hormati para kiai pondok-pondok pesantren, yang kami hormati, dan juga para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak RT di lingkungan Kelurahan Sampit, yang kami hormati para ibu-ibu muslimat dan juga para ibu-ibu petayat, dan juga para adik-adik pondok-pondok pesantren yang ada di Ketapang yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, di mana pada malam hari ini kami sebagai lembaga di Lazis PCNU Ketapang berkegiatan di satu harlah satu abad Nahdlatul Ulama, di mana pada saat ini Lazis ingin menyampaikan santunan kepada 10 anak yatim yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Tentunya didasari, mudah-mudahan santunan ini diadakan tidaklah kita termasuk kepada umat yang tidak peduli, yaitu pendusta agama. Di saat ini pada ada anak yatim di tengah-tengah kita, kepada bapak-bapak yang ingin juga menyantuni, dipersilakan. Nanti ada kota amal yang akan menghampiri para bapak kiai, bapak DPRD di batas. Mudah-mudahan santunan yang diberikan menjadi sedekah as-sadaqatul bala. Mudah-mudahan sedekah bisa menolak bala, balanya iman, balanya harta, balanya jabatan, dan bala-balanya yang lain. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ketapang dijauhkan dari bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Farhan, untuk dapat menyerahkan santunan kepada anak yatim, juga kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah Al-Fakir, untuk dapat juga bisa memberikan santunan kepada anak yatim, dan juga kepada Bapak Kapolres Ketapang, juga bisa mohon kesediaannya untuk bisa dapat memberikan gerakan santunan yatim, dan juga kepada Bapak Dandim Ketapang yang dapat juga
bisa dilakukan. Untuk mengiringi santunan tersebut kami mohon kepada grup hadrah untuk mengiringi dengan pembacaan sholawat. Mudah-mudahan semua akan menjadi berkah. Selanjutnya dengan hormat dan mulia kepada Bapak Wakil Bupati didampingi juga oleh segenap Surya dan yang ditunjuk berikutnya untuk dapat menghampiri daripada anak-anak yatim dan duafa dengan rangkaian penyerahan secara langsung santunan kepada anak-anak yatim dan duafa. Ya, ini anak-anak yatim. Nama siapa nih? Ini. Ya, ini. Iya, ini ada sama ibu siapa nih, Bu? Ibu dia. Oke. Ini ada penyerahan langsung paket sembako juga kepada anak-anak yatim kita beserta bapak kita. Kita saksikan bersama penyerahan. Pegang tandang merah. Sallallahu Nabi Muhammad.
sudah selesai. Apabila para bapak ibu sekalian yang ingin menyalurkan infus berkahnya pada kaum duafa dari semua PCN Ketapang siap untuk melaksanakan melayani apa yang ingin disalurkan oleh bapak ibu sekalian. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf, kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Legislatif PCN Ketapang Ustaz Madin yang telah memimpin dan menyalurkan rangkaian prosesi acara untuk penyerahan santunan kepada yatim dan duafa. Selanjutnya para masyayikh dan segera para tamu undangan dalam rangkaian peringatan untuk Harlah NU 1 Abad 100 tahun pada malam hari ini. Kita akan dengarkan tausiah PNU-an dan doa sekaligus yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jema'i Makmur. Maka untuk itu mari bersama-sama kita simak penyampaian tausiah PNU-an dan doa dari beliau. Kepada Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Jema'i Makmur dengan hormat dan mulia disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih sehat, masih kuat? Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri, udah ada yang tidur ya? Ya, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita taati. Bapak Mustasyar PCN Ketapang dan juga Bapak Wakil Bupati, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Pak Surya maupun Wakil Rais Pak Kiai Haji Abdullah Al-Fakir, Bapak Kiai Haji Fakhruddin dan juga Syekh Muhammad Kudus dan juga para pengurus-pengurus yang hadir, mudah-mudahan semua sehat walafiat. Amin. Dan panjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Amin Allahumma amin. Dan juga pengurus Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ketapang yang diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Satudihudin MSI dan juga jajaran yang hadir. Mudah-mudahan pengurus semuanya juga mendapatkan kekuatan dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak,
Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Ketapang, Bapak Ketua DPRD Bapak M. Febriadi MSI, dan juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Bapak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, semua kita doakan pemimpin-pemimpin kita ini diberi hidayah, diberi petunjuk sehingga dapat memimpin negeri ini menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin. Pengurus muslimat, Pantayan, Ansor, dan juga bangun-bangun yang hadir, Pagar Nusa, wabil khusus juga panitia pelaksana Pak Ustaz Elisas SKG SKMA yang kami hormati, dan terima kasih atas kerja keras panitia yang sudah maksimal untuk memeriahkan satu abad Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan panitia mendapatkan balasan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Juga yang kita hormati Bapak anggota DPRD Bapak Ahmad Soleh, demikian juga Bapak Camat Bapak Habib Mahdi Al-Haddad, mudah-mudahan juga beliau sehat walafiat, amin. Dan juga Bapak Kepala Bank Syariah Indonesia yang hari ini berulang tahun yang ke-41, mudah-mudahan beliau panjang umur, amin, dan makin berkah hidup beliau, berkah pekerjaan beliau, berkah segala usaha beliau, amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi anak yatim dapat santunan. Kalau yang tidak yatim mau tidak santunan? Tapi ada syarat. Jawab pertanyaan yang akan saya tanyakan. Hadiahnya uang tunai, nggak berutang, tunai ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Iya. Mau ibu? Ya. Pertanyaan untuk semua Simak betul. yang merasa bisa jawab maju, kemudian mic ini akan saya kasih. Kalau benar saya kasih. Tahap awal 50.000. 50.000 ya. Assalamualaikum. Pertanyaan, sebutkan 3 tokoh Nahdlatul Ulama yang diangkat menjadi pahlawan nasional. 3 tokoh pahlawan. Harus kenal dong, asal kenal. Jangan Soekarno Hatta ya. Ayo, maju. 3. Dari itu yang diangkat sebagai pahlawan nasional itu ya. Sama. Aduh. 3. Kasih. Ya. Oke. Kasih. Sebutkan nama. Bataya, Nabi Bataya, atau muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Azara, anak orang Universitas menjawab. Ya, boleh. Untuk semua. Yang pertama Kiai Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Ahmad Dahlan, yang ketiga Gus Dur. Satu tidak enak. Apa? Yang satu Diulang boleh. Kiai Hasyim Asy'ari, Gus Dur. Loh, masih di musyawarah kita. Yang pertama ya, yang kedua masih di musyawarah. 1, 2, 3, ayo.
tokoh-tokoh itu yang berjasa. Boleh. Tokoh NU yang berjasa diakui negara. Ya, silakan. Nama satu. Satu, dua, tiga. Belum Mustafa di studio. Ayo. Hah? Sudah, Ada di foto tuh. Di foto tuh. Yang ada di foto tuh. Yang di foto tak kenal. Nah, boleh yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari pertanyaan Kiai. Yang pertama Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kedua Gus Dur, yang ketiga Muhammad Dahlan Hasbullah. Wahab Hasbullah. masih belum tepat. Ada masih belum. Ayo Putri, silakan. Buka HP boleh, cari tahu. Ya. Sudah? Ada? Ya, terakhir kalau nggak dapat nanti tanya ulang terakhir. Kebal, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara. Satu Kiai Hashim Asy'ari, Ya. dua Gus Dur, tiga Kiai Mustafa. Masih belum. Nah, coba. Tampaknya pikirannya setuju sedang mendorong dari belakang kita kasih doa saja gitu ya. Yang 50.000 bawa balik. Sudah simpan 50 tahun jadi 50 juta. Kami tidak dijadikan logika dari beliau. Satu lagi pertanyaan, kapan tanggal NU berdiri, baik tanggal Hijriah maupun tanggal Miladi? Tanggal 31 1926 Masehi, tanggal 26 Rajab 1433 Hijriah. 31 Januari 1926 Oh, tahun? Ya, 16 Rajab. Insya Allah dengarkan tausiah saya, akan ada pertanyaan dulu. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita hadir di majelis ini, insya Allah ini majelis mubarakah, majelis ilmu. Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kaki dari rumahnya, walaupun naik mobil, menuju mobil itu melangkah, tidak langsung naik, di melangkah juga, menuju majelis ilmu, menuju tempat menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sungguh dia dimudahkan Allah jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Ini kesempatan kita hadir di majelis ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan di dunia, juga dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini adalah organisasi ulama yang sudah 100 tahun. Ini jelas organisasi yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang mendirikan Nahdlatul Ulama bukan orang sembarang orang. Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama-ulama, bahkan bertitel aulia Allah, kekasih-kekasih Allah. Kalau bukan didirikan kekasih Allah, bukan didirikan oleh wali Allah, maka NU mungkin sudah tidak ada. Dia bisa bertahan 100 tahun ini menunjukkan organisasi ini diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita masuk di dalamnya, baik kita sebagai pengurus ataukah kita sebagai umat nahdien. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkahnya para kiai, berkahnya para ulama. Amin Allahumma amin. NU tidak berdiri tiba-tiba, tapi proses yang cukup ruwet, berawal dari keinginan seorang ulama yang peduli kepada umat, yaitu Kiai Wahab Hizbullah, menginginkan agar dibentuk sebuah organisasi keulamaan. Beliau meminta saran pendapat kepada ulama sepuh, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun Kiai Haji Asy'ari tidak menjawab langsung, mengiyakan. Beliau tirakat, beliau puasa, beliau istikharah, memohon kepada Allah agar diberi isyarat apakah ini organisasi ini seperti apa dan bagaimana ke depannya. Permohonan istikharah Kiai Haji Asy'ari berbulan-bulan belum mendapatkan hasil. Justru isyarat datang dari seorang ulama wali Allah dari Pulau Madura, Syekh Khalil Bangkalan, memanggil santrinya yang bernama Kiai Haji Raden Ashad Samsul Arifin. Dipanggil, waktu itu masih santri. Kalau udah santri dipanggil Kiai, tetap saminawa atau bahkan dibolehkan masuk ke kamar pribadi. Apa yang diamanahkan Kiai Khalil Bangkalan? Sebuah tongkat. Dan itu terjadi 1924 Hijriah, 2 tahun sebelum NU berdiri. Diberikan tongkat itu kepada santri yang bakal jadi kiai besar, yaitu Ashad Samsul Arifin. Apa kata Kiai? Engkau sampaikan tongkat ini kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ada di Jombang. Itu pesan daripada Kiai Khalil Bangkalan. Terus apa yang mesti saya lakukan wahai Kiai? Tidak lain, selama dalam perjalanan engkau mesti membaca surah Toha dari 17 sampai 23. Itu surat yang bercerita tentang tongkat Nabi Musa. Maka sampailah ke Jombang dan bercerita tongkat itu diserahkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Masih bertanya, apakah ada amanah lain selain tongkat? Ada, yaitu surah Toha ayat 17 sampai 23, yaitu cerita tentang tongkat Nabi
menelan semua binatang-binatang yang sihir. Maka NU ke depan dia akan bisa menelan organisasi yang akan merusak NKRI. Insya Allah NU akan menjadi tongkat Nabi Musa di zaman ini. Amin Allahumma. Tidak lama, setahun kemudian datang lagi tugas, dipanggil lagi. Kiai Ash'ar dipanggil, tapi bukan tongkat, ini tasbih. Tasbih ini oleh Bangkalan dikalungkan langsung ke leher Kiai Ash'ar, dan Kiai Ash'ar sampai nyawa atau lalu dipesankan agar dalam perjalanan membaca Asmaul Husna, Ya Qahhar, Ya Jabbar. Apa bacaannya? Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Qahhar. Sampailah tasbih dan tidak digerakkan, tetap di kepala, tidak dilepas sampai ketemu Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari sendiri yang mengambil tasbih itu. Dan makna bacaan ini NU akan disegani tidak hanya oleh bangsa Indonesia, tapi NU akan disegani di dunia. Ya Qahhar, Ya Jabbar. Dan terbukti memang demikian. Itu awal mulanya, rintisan, sehingga nanti ulama-ulama akan berkumpul. Dan ada juga latar belakang yang lain, bahwa di tahun sebelumnya terjadilah pergusuran di tanah suci Mekah, kubah-kubah orang soleh, bahkan kubah Siti Khadijah, tempat-tempat yang bersejarah oleh kelompok yang menjadi pemenang yaitu kaum Wahabi. Tempat-tempat ini digusur, dirusak. Ini membuat gelisah para ulama. Maka ulama-ulama Indonesia membentuk yang namanya Komite Hijaz. Beberapa ulama berkumpul untuk mengutus beberapa orang untuk diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menyampaikan keberatan atas apa yang dilakukan oleh kelompok Wahabi, penguasa Wahabi. Siapa yang diutus? Yang diutus adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah dan beberapa ulama yang mendampingi. Ini mencapai dan membuahkan hasil. Dengan berangkatnya ulama-ulama ini, alhamdulillah dipertimbangkan. Usulan pertama, supaya jangan lagi tempat-tempat yang bersejarah dibongkar, termasuk kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberi kesempatan agar dibolehkan 4 mazhab ini menjadi imam. Bisa Imam Syafi'i, mazhab yang menjadi imam, bisa Imam Maliki, bisa Imam Hambali, dan Imam Hanafi dan lain. Kalau sekarang tidak lagi, dulu masih boleh. Jadi usulan itu komite dipertimbangkan. Nah, setelah pulang, maka tahun 1926 berkumpullah ulama Jawa, ulama Madura, ulama Kalimantan dan lainnya di Surabaya, tepat tanggal 31 Januari 1926, dan bertepatan 16 Rajab hari ini 1344 Hijri. Jadi 100 tahun, bukan hitungan miladiah, bukan hitungan Masehi. 100 tahun itu adalah hitungan tahun Hijriah. Nah, Rajab 1344, sekarang 16 Rajab 1444 Hijriah. Berarti umur Nahdlatul Ulama sudah 100 tahun. Kalau tahun miladiah baru 97, masih kurang 3 tahun. Sekarang 2023, 3 tahun lagi baru 2026, baru 1 abad dalam hitungan tahun miladiah. Alhamdulillah kita hadir di malam ini
hadir di malam pergantian tahun dari 100 tahun yang lewat. Sekarang kita masuk ke abad yang kedua. Mudah-mudahan kita menjadi saksi akan jayanya Nahdlatul Ulama. Siapa kita? Ya, perhatikan. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. Pancasila. NKRI. Inilah santri Pak Jenderal, Pak Ketua, Pak Polres, Pak Oke, jangan ragu. Santri sudah membuktikan cintanya tanah air. Dan ulama memandang Indonesia seperti memandang pembangunan sebuah bangunan. Ulama ikut membangun Indonesia dari dasar. Ibarat bangunan, ulama ikut bagaimana membuka lahan, bagaimana mengumpulkan batu dan pasir, bagaimana mendirikan tongkat, bagaimana menggotong royong membangun. Itu NU melihat dan ikut memiliki. Jadi insya Allah tidak akan ada yang berani mengganggu Indonesia selama ada Nahdlatul Ulama. Insya Allah mudah kita termasuk orang yang cinta Indonesia, cinta tanah air, dan merupakan bagian dari keimanan. Insya Allah Islam yang dibawa oleh para ulama adalah Islam rahmatan lil alamin. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutus engkau ya Muhammad kecuali membawa rahmat bagi alam. Berarti ayat ini juga berlaku bagi para ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Kalau Rasulullah diutus membawa rahmat, maka ulama pun demikian. Karena al-ulama warasatul anbiya, dia diutus sebagai pengganti para nabi adalah untuk membawa rahmat bagi alam semesta. Ulama penerus perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Kiai Haji Ahmad Siddiq Rais tahun era 80-an menerjemahkan makna rahmatan ini. Kalau ingin mencapai, kata beliau, mesti punya 3 rasa ukhuwah. Yang pertama, kata beliau, rahmatan lil alamin dibangun dari ukhuwah Islamnya, yaitu persaudaraan seagama. Ini tempatnya di masjid, sudah pasti dalam masjid satu agama, maka semua yang dalam masjid itu adalah saudara. Yang di luar juga kalau dia satu akidah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Tadi kita sudah menyantuni anak yatim. Itu buah dari keimanan, buah dari kasih sayang, rasa persaudaraan. Yang kedua, kata beliau, ada yang disebut ukhuwah watan. Setelah kita keluar dari masjid, kita ketemu orang non-muslim, kita bertetangga dengan orang yang tidak seagama, maka kata Kiai Ahmad Siddiq, kita mesti punya ukhuwah watannya. Walaupun dia tidak seagama, tapi karena dia satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, maka dia adalah saudara kita. Oleh karena NU mendorong Sumpah Pemuda. Kalau NU berdiri tahun 26, Sumpah Pemuda tahun berapa? 28. Apa kata pemuda ketika itu? Kami pemuda dan pemudi Indonesia berbangsa yang satu, bangsa bertanah air yang satu, tanah air berbahasa yang satu, bahasa. Itulah ukhuwah watannya. Terus kita hidup berbangsa. Di sebelah tenggara ada Australia, di sebelah utara ada Brunei, ada Singapura, ada Malaysia, di sebelah barat, sebelah timur
ada Papua Nugini, kita hidup bertetangga dengan orang yang begitu luas, tidak satu negara lagi. Tapi kata Ahmad Kiai Haji Ahmad Sodik, kita mesti menanamkan ukhuwah basyariah, bahwa kita sama-sama manusia. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, ya ayuhan nas, hai manusia. Kita manusia bukan? Berarti kita sedang diajak ngomong oleh Allah. Allah yang ngajak ngomong, Allah yang manggil kita dengan kalimat ya ayuhan nas, inna khalaqnakum. Allah berfirman, kami menjadikan kamu manusia min dzakarin wa unsa. Kami jadikan manusia yang banyak ini, kata Allah, asalnya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti. Apa kata Allah berikutnya? Wa ja'alnakum syu'uba. Dari laki-laki dan perempuan itu lalu kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Siti Hawa hamil 48 kali hamil. Tiap hamil kembar. Bu, ibu berapa kali hamil? Baru 2 kali dan ngeluh. Ya. Siti Hawa 48 kali hamil dan ngeluh-ngeluh. Lahir kembar, lahir kembar, lahir kembar. Dari situlah wasu'uban wa qabail. Dari anak cucu Adam yang terlahir ini dijadikan berbangsa-bangsa. Ada yang turun di padang pasir jadi orang Arab, tinggi besar. Ada yang turun di Asia Tengah jadi orang Cina, agak-agak kecil matanya tapi tajam penglihatannya. Kalau duit kelihatan walaupun kecil matanya. Tahu ini tuang gila. Walaupun gitu. cerita anak cucu Adam, saudara kita ini, ya, turun di Asia Tenggara jadi orang Melayu, orang Indonesia, hidungnya pesek-pesek seperti saya, ya, tapi bapak lain. Alhamdulillah, diturunkan di tempat-tempat yang berbeda. Jadilah wa qabaila wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kata Allah, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Itu sudah rantas kehendaknya Allah. Saya tidak pernah pesan ini dari orang dari Melayu. Saya tidak pernah pesan dari orang A menjadi B. Semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita bersyukur, alhamdulillah dijadikan manusia. Kalau dijadikan kambing dipotong tiap lebaran, di akikah jangan yang lahir. Kalau dijadikan sapi disuruh narik gerobak, disuruh bajak sawah. Kalau dijadikan onta disembelih juga tiap hari raya. Alhamdulillah dijadikan manusia. Apa maksud Allah menjadikan kita berbeda-beda? Li ta'arafu, tujuannya agar kita bisa saling mengenal. Dari kenal akan tumbuh mahabbah, cinta. Kalau kita sudah kenal, lama-lama akan tumbuh cinta. Kalau sudah cinta, akan lahir damai. Karena orang cinta tidak akan mungkin dia berkelahi, tidak akan mungkin dia bertengkar lagi, tidak akan mungkin dia bermusuhan lagi. Kenapa terjadi permusuhan? Tidak ada rasa cinta. Padahal Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian, kata Rasulullah, sehingga kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri sendiri. Jadi kalau sudah bercinta, mesti diawali dari persaudaraan. Kalau orang sudah bersaudara,
kita insya Allah damai, dan itulah indahnya Islam. Manakala dia sudah mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri sendiri. Mudah-mudahan demikian keadaan kita. Amin Allahumma amin. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, wali ta'arafu, untuk supaya kita saling mengenal hingga rasa cinta. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara bangsa-bangsa, di antara manusia, adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan kekayaan letak kemuliaan, bukan pangkat dan jabatan letak kemuliaan, tapi letak kemuliaan adalah pada ketakwaan. Kalau kita bertakwa, walaupun kita rakyat biasa, kita mulia di mata Allah. Kalau kita bertakwa, apapun pekerjaan kita selama yang halal, maka kita orang yang mulia. Jadi siapapun bisa mulia sepanjang dia bertakwa. Pejabat akan mulia kalau dia bertakwa. Pedagang pun akan mulia kalau dia bertakwa. Petani akan mulia kalau dia bertakwa. Penegak hukum akan mulia kalau dia bertakwa. Siapapun akan mulia kalau dia bertakwa, melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah, ini gedung sudah berdiri 80%. Kita doakan mudah gedung ini sebelum akhir Februari sudah selesai. Amin. Dan kalau selesai, saya titip ke panitia agar gedung yang sudah saya bangun dengan modal 100 juta di tahun 2013, Pak Akil, ini tanah NU, ya, tidak punya sertifikat. Kemudian melalui Pak Haji Alwi ada fotokopi Swapraja tahun 55. Itulah saya pinjam dengan Pak Kades, waktu itu Pak Alwi sebagai Pak Kades, saya bawa ke BPN. Mungkin tak ini dijadikan sertifikat. Kata Pak BPN, mesti diumumkan 3 tahun. Kalau tidak ada yang mengklaim, ada kemungkinan itu milik NU. Maka saya daftarkan ke BPN tahun 2007. Saya masih di Ansor, belum di NU. Alhamdulillah 3 tahun saya bolak-balik di BPN mengurus surat sertifikatnya masih fotokopi. Nah, BPN cukup paham. Dia minta kepada saya ADRT NU. Apakah NU bisa punya hak milik? Ternyata NU bisa punya hak milik. Maka pada saat itu BPN membuat sertifikat. Nama sertifikat itu adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama berkedudukan di Jakarta. Jadi yang punya tanah ini, walaupun dikelola PCN Ketapang, suratnya adalah terdaftar di PBNU. Maka ketika pemerintah daerah membebaskan lahan, kita dapat jatah 3 meter, 1 kali 3 meter, dikali 2 juta. Ketika itu dapatlah kita pembebasan uang 130 juta. Modal itulah Pak Wakil saya bangunkan ke Buko ini. Tujuannya untuk pengembangan ekonomi. Mohon pengurus yang ke depan jadikan ini sewa, kalau tidak dipakai sewakan, supaya NU tidak sedikit-sedikit proposal, tidak sedikit-sedikit proposal, tapi ada modal. Itu yang saya inginkan ketika itu. Sehingga kalau hanya ngirim untuk muktamar, kalau hanya ngirim untuk kepontianak, cukup uang sewa ini saja. 1 pintu itu 30 juta, 4 pintu 120 juta. Waktu itu saya bisa mandiri untuk mendanai kegiatan kecil-kecilan. Nah ini kalau dikelola dengan baik bisa disewakan lebih besar lagi. Mungkin sekarang udah 75 juta 1 tahun. Nah ini buat ekonomi. Sehingga NU tidak tergantung kepada proposal. Ini mohon maaf, bukan berarti tidak boleh proposal. Boleh, kenapa? NU bagian, bukan bagian. NU adalah mitranya, bahkan dia kepada negara dia loyalitas penuh. Siapapun mengganggu NKRI, dia akan bela mati-matian. Tapi kepada penguasa dia amar ma'ruf nahi munkar. Kalau penguasanya
NU mendukung. Tapi kalau penguasanya tidak lurus, NU akan membenarkan, akan membimbing, akan menasihati dengan caranya. Kita bangga punya Pak Mustasar di pemerintahan. Kita doakan mudah derajat beliau diangkat lebih tinggi lagi, amin. Kalau orang NU jadi penguasa, insya Allah dia paham. Dia paham mengurus apa saja ke atas, mengerti ke masyarakat, dia ngerti. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah sayang sudah dibangun tidak dimanfaatkan. Kalau kantor sampai 2 mubazir. Kalau sudah pindah ke sini, yang di sana ibu-ibu silakan jual nasi goreng sewa dengan siapa yang ya, beraktivitas muslimat, jual baju-baju yang untuk jemaah umrah, jemaah haji, bansernya juga semuanya manfaatkan. Insya Allah NU akan lebih mandiri dan akan disegani, karena dia sudah punya modal, punya ekonomi yang kuat. Barangkali Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, insya Allah ke depan saya yakin dengan pimpinan cabang Bapak Dr. Handes Sadiqudin, hanya dalam waktu 2 tahun dia sudah mampu mewujudkan gedung ini, dan saya yakin yang sebelah akan dipermak lagi, lebih menarik lagi. Jangan tinggalkan ya, sedih saya. Jangan tinggalkan. Nanti mungkin minta bantu sama Pak Ketua Dewan bagaimana memanfaatkan lahan ini sehingga tidak hanya menjadi kantor tapi juga pusat ekonomi dan pendidikan. Boleh jadi Nahdlatul Ulama, Universitas Nahdlatul Ulama berdiri tempat ini, sangat mungkin. Ya, sehingga tidak perlu tempat yang lain. Sehingga NU tidak hanya mengurus kaum pondok, tapi bisa mengurus kaum intelektual. Insya Allah kalau pondok saya yang melamar untuk jawab. Ya, tapi kalau yang lembaga tinggi ya, insya Allah kayak Abi Abdullah yang akan memimpin. Insya Allah. Mudah-mudahan NU manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi umat, dan manfaat bagi bangsa dan negara. Saya kira demikian sambutan dari saya, arahan dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Sebagai pertanyaan, mau pertanyaan lagi? Sebutkan ketua NU Ketapang 3 orang saja. 2 orang nggak tahu kan? Saya dengan Pak Satuki. Saya tahun 2010 sampai 2019. Kemudian Bang Satuki ya. 1 lagi sebutkan. Ini anak-anak. Terus untuk kita tahu. Ya, silakan. Ya. Pengurus PCNU sebelum saya. Sekarang nggak ada beliau nih, ada kesibukan. Silakan. Siapa nama? Saya 2010-2019. Kemudian Bang Saduki 2020 sampai sekarang, dan seterusnya insya Allah. Sebelum sekarang beliau pemimpin, sekarang beliau ketua MUI. Ini Kiai. Jangan Nama-nama. Sama? Oke. Siapa dia? Kiai Kaisal. yang lengkap. Yang lengkap. Ya, 100. Ya. 50. Ya. Oke. Alhamdulillah. Jadi biar kalian tenang. Di Ketapang ada ketua PNU yang sekarang menjadi ketua MUI, PHD Dr. Handes Faisal. Beliau ada kesibukannya. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya Masih ada banyak nih. Bisa Kiai itu banyak. Alhamdulillah. Siapa orang Kalimantan yang menjadi ketua PBNU selama 26 tahun? Siapa Lebih lama dari Gus Dur, lebih lama dari ketua yang lain. Orang Kalimantan jadi ketua PBNU 26 tahun sebelum Gus Dur. Orang Kalimantan pernah menjadi PBNU. Jangan pikirkan orang Kalimantan. Pernah jadi wakil presiden, Hamzahas.
pernah jadi ketua PBNU terlama. Anda harus jadi presiden, nggak pernah jadi ketua NU. Ayo. Ayo, 50. Kanan, isi kanan. Lah. Ntar, ada lagi. Ada. Ketua PBNU orang Kalimantan 25 tahun berapa? Dengan Khalid. Alhamdulillah Ilham Khalid orang Amuntai Kalimantan Selatan 26 tahun menjadi PBNU. Ya, setelah itu baru Gus Dur dan Kalimantan. Nah ini hadiah buat Ilham Khalid. Tinggal mah beliau terus juga santri beliau. Santri saya. Ar-Rahman. Apa tuh? Terbuka. Barokah. Insya Allah mudah-mudahan kalian yang hadir para santri menjadi ulama-ulama penerus perjuangan Rasulullah, pengurus Nahdlatul Ulama masa depan. Jangan jauh-jauh dari ulama. Sayang zamanin ala ummati yafiru min al-fuqaha wal ulama. Kita diingatkan Rasulullah akan datang satu masa umat lari daripada ulama, menjauh daripada kiai. Dan apa yang terjadi kalau itu terjadi? Kata Nabi, "Faya bertalihullahu bi salasibati." Kalau umat jauh dari ulama, umat jauh dari NU, yang terjadi Allah timpakan 3 bencana. Ini yang perlu kita dengar betul-betul. Pertama, ya Allahu berkata min kasbihim. Allah angkat keberkahan usaha. Kalau kita jauh dari kiai, jauh dari ulama, usaha kita tidak berkah. Duit banyak tapi jauh dari masjid. Duit banyak jauh dari ibadah. Duit banyak tidak sempat umrah dan haji. Duit banyak berat berzakat. Tapi kalau orang dekat dengan ulama, sedekahnya mudah, hatinya lembut, rezekinya berkah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dekat sampai akhir zaman. Yang kedua, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Akan diangkat di tengah-tengah kalian pemimpin yang zalim, pemimpin yang tak memikirkan rakyat kecil, yang dipikirkannya diri sendiri, yang tak dipikirkannya lagi ya rakyatnya makan atau tidak, rakyatnya sehat atau tidak. Tapi alhamdulillah pemimpin hari ini sangat memikirkan keadaan rakyat. Mudah-mudahan mereka tidak termasuk pemimpin yang dimaksudkan. Dan ini kenapa? Karena ulama dekat. Wakil presiden orang apa? Nahdlatul udah dekat sekali. Insya Allah, ya pemimpin yang dekat dengan ulama, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kalau kita jauh daripada ulama, kata sang Nabi, yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Khawatir orang ini akan mati, meninggalkan dunia yang fana, tidak membawa iman. Ini yang kita khawatirkan. Tidak ada artinya duit kalau kita mati, tinggal apa di bawah? Tinggal. Tidak ada pangkat, tidak artinya jabatan, tidak ada istri yang cantik kalau kita mati, tinggal atau ikut? Tinggal. Ya, sama. Tidak ada artinya suami yang ganteng. Kalau kita mati, mungkin ibunya kawin lagi ya? Enggak. Ya, mudah-mudahan setia nih. Kalau suami, belum tentu. Nanti saya dengar Ustaz ceramah, istrinya mati, 7 hari dia kubur bolak-balik. Ya, tapi aneh, ke kubur itu bawa kipas. Orang kadang tanya, istrimu mati, betul. Kenapa bawa kipas? Dia pesan mau mati, bang, kalau aku mati, abang tak boleh kawin sebelum bunga dikubur kering. Nah, itu kipas dia cepat kering. Apal lagi. Jadi jamaah rahmatullah, ya. Jadi yang dibawa iman. Kalau iman yang dibawa, kita akan dijemput Nabi Muhammad, kita akan disambut oleh malaikat yang rahmat, dan insya Allah timbangan kita adalah timbangan yang dibawa ke surga.
99 itu catatan amal penuh dengan dosa, sehingga dia tidak ada harapan akan masuk ke surga. Tapi kata Allah, engkau jangan khawatir. Kenapa? Di dalam dadanya ada iman. La ilaha illallah. Begitu ditimbang, la ilaha illallah mengalahkan dosa-dosanya. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan iman yang ada di dalam dada ini terbawa sampai kita mati. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Masih mau pertanyaan lagi? Cukuplah sudah ya. Nah, cukup sudah. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara kita ini. Masih ada? Duit masih ada? Pertanyaan masih ada? Dan di sini masih minta satu soal lagi ya. Duit dari saya, soal dari Pak Satuti. Ya, soal dari Aisyah itu silakan. Silakan Bang. Terima kasih. Pertanyaannya, siapa nama Muhtasar Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sekarang? Tapang. Santri ini untuk santri. Kedua Muhtasar Cabang Nahdlatul Ulama. Santri, biar kenal. Ya, untuk santri ya. Jadi siapa? Silakan. Oh, masyaallah. Lanjut. Kita anak saya masih apa? Ya, untuk mengenal ulama pengurus cabang. Siapa dia? Alhamdulillah. Itu. Walaupun disebut gelarnya Bapak maklum Pak ya. Ini dari bertanya. Boleh salaman. Barakallah. Saudara Nabi Muhammad. Masih ada mungkin dari ketua panitia mau bertanya, boleh? Hadiahnya dari saya. Disponsori oleh KI. Ya, pertanyaan terbuka. Untuk ibu-ibu muslimat aja ya. Ibu muslimat kok terus. Ya. Baik. Siapa tokoh terkenal yang menjadi inspirasi bagi muslimat di Indonesia yang sekarang menjadi gubernur Jawa Timur? Bang. Biniku mana biniku? Boleh. Bang. Ibu Khofifah. Kerja Khofifah Indar Parawasa. Ya,